Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Azra Nadira Aulia, seorang mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan NIM 210102012 yang akan mempresentasikan mengenai sebuah kasus pelanggaran legal kontrak yang terjadi di Indonesia. Kasus yang akan saya bahas adalah kasus One Prestasi, perjanjian sewa menyewa mobil di PT Bali Radiance tahun 2018. Di mana kasus ini merupakan salah satu contoh pelanggaran legal kontrak yang berdampak legal di Indonesia. Sebagai seorang teknik informatika, saya telah belajar tentang bagaimana teknologi informasi dapat berperan dalam memahami dan bagaimana teknologi informasi dapat berperan dalam memahami dan memanajemen kontrak dalam konteks bisnis dan hukum. Kasus One Prestasi ini menarik perhatian saya karena isu yang cukup sering terjadi pada dunia bisnis berupa sewa menyewa barang atau transportasi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai latar belakang kasus, kronologi kejadian, aspek-aspek hukum yang terlibat, serta penyelesaian yang diusulkan berdasarkan hukum kontrak di Indonesia. Tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita mulai mempelajari kasus ini dan bagaimana hal itu dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pelanggaran legal kontrak diatur secara legal di Indonesia. Oke. Untuk latar belakangnya, PT Bali Radiance beralamat di Jalan Raya Basangkasa nomor 1009 Kuta Utara yang merupakan badan usaha hukum yang bergerak di bidang penyediaan jasa transportasi roda 4 dengan surat izin usaha nomor 112 IUAR 2002. PT Bali Radiance memiliki setidaknya 107 armada yang siap untuk disewakan. Terhitung dari tahun 2015 sampai bulan Agustus tahun 2017, jumlah penyewa yang menggunakan jasa PT Bali Radiance sebanyak 5.830 penyewa. Kata Ibu Mi Ketut Chandrawati, SS. Untuk menyewa mobil di PT Bali Radiance, pihak penyewa harus menyetujui perjanjian yang telah dibuat oleh pihak PT Bali Radiance di mana perjanjian tersebut mengatur ketentuan seperti jangka waktu penyewaan, syarat-syarat sebagai penyewa, hak dan kewajiban sebagai penyewa. Mengapa sih kasus ini terjadi? Menurut penjelasan dari Ibu Niketut Chandrawati, SS, selaku staf operasional PT Bali Radiance, pada PT Bali Radiance, kontrastasi dapat terjadi apabila dalam perjanjian terjadi 1. Tidak memberitahukan 2 jam sebelum masa sewa berakhir terkait dengan konfirmasi pengembalian mobil atau perpanjang masa sewa mobil. Lalu yang kedua, pengembalian mobil tidak dilakukan tepat waktu. Yang ketiga, ada lalai dalam menjaga mobil pada saat masa penyewaan, sehingga terjadi kerusakan pada mobil, baik kerusakan ringan maupun kerusakan berat. Lalu yang keempat adalah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, menggadaikan mobil dan menjadikan mobil yang disewa sebagai jaminan tertentu. Udah berapa banyak sih kasus yang sudah terjadi di PT Bali Radiance? Menurut data berdasarkan data One Prestasi yang pernah terjadi di PT Bali Radiance dari tahun 2015 sampai tahun 2017, yaitu pada tahun 2015 telah terjadi 104 kasus One Prestasi. Lalu tahun 2016 sebanyak 130 kasus One Prestasi, dan tahun 2017 terhitung sampai dengan bulan Agustus 2017 sebanyak 100 kasus One Prestasi. Dan untuk hak dan kewajiban pihak yang menyewakan, di mana kewajibannya ada 3, yaitu pertama, wajib yang untuk menyerahkan leveran barang yang disewakan kepada pihak penyewa. Yang kedua, wajib untuk memelihara barangnya sedemikian rupa sehingga barangnya dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Lalu yang ketiga,
Yang menyewakan wajib untuk memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram atau lasting genop selama berlangsungnya sewa. Lalu untuk hak dari pihak yang menyewakan, yaitu yang pertama, pihak yang menyewakan berhak mendapatkan biaya sewa yang harus dibayar oleh pihak menyewa tepat waktunya sesuai dengan perjanjian. Lalu yang kedua, pihak yang menyewakan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa apabila barang yang disewakan rusak. Lalu untuk hak dan kewajiban dari pihak penyewa, yang pertama untuk kewajiban dari pihak penyewa yaitu yang pertama wajib untuk memakai barang sewaan secara berhati-hati sesuai dengan tujuan barang itu menurut perjanjian sewa menyewa atau tidak ada persetujuan mengenai hal itu sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan. Lalu yang kedua, pihak penyewa wajib untuk membayar biaya sewa tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, pihak penyewa wajib untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya. Lalu untuk hak pihak penyewa, yang pertama, pihak penyewa berhak ketika penyerahan barang yang disewa harus dalam keadaan terpelihara, sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksud. Lalu yang kedua adalah pihak penyewa berhak atas jaminan dari pihak yang menyewakan akan tidak adanya cacat dari barang yang disewa. Lalu yang ketiga, pihak penyewa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang menyewakan agar pihak penyewa dapat dalam mempergunakan dan menikmati barang yang disewakannya dapat dengan tentram dan damai serta tidak adanya akibat yang merintangi pemakaian barang yang disewanya. Lalu jadi kreditur yang tidak mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya mengakibatkan kreditur mengalami kerugian. Oleh karena itu, debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dan untuk penyelesaiannya, di mana penyelesaian ini menggunakan teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum, tort liability menurut Abdul Qadir Muhammad, yaitu yang pertama, tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau intentional tort liability. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian atau negligence tort liability. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan atau strict liability. Dan pada kasus kali ini penyelesaian yang digunakan adalah negligence tort liability karena pada PT Bali Radiance sering terjadi wan prestasi karena kelalaian. Ini yaitu berdasarkan data yang ada, wan prestasi yang terjadi yaitu di mana pihak penyewa terlambat melakukan pengembalian mobil dan terjadinya kerusakan pada bagian-bagian mobil yang dilakukan oleh penyewa. Dan untuk penyelesaian nomor 1 yaitu penyewa tidak bertanggung jawab, penyewa mengembalikan mobil dengan kerusakan dalam mobilnya. Jadi pihak PT Bali Radiance selaku pihak yang menyewakan memberi pilihan pada debitur bagaimana cara debitur dapat bertanggung jawab atas wan prestasi yang dilakukan. Pilihan tersebut adalah yang pertama, pihak penyewa bertanggung jawab dengan memperbaiki sendiri atas kerusakan mobil yang disewa dan ditambah dengan biaya lamanya proses perbaikan mobil tersebut sama dengan biaya sewa per hari. Lalu yang kedua, pihak penyewa hanya membayar biaya ganti rugi ditambah dengan biaya lamanya proses perbaikan mobil. Jadi pihak dari PT Bali Radiance yang memperbaiki mobil tersebut. Lalu untuk penyelesaian kedua, di mana mengalami keterlambatan untuk pengembalian mobil, biasanya penyelesaian non prestasi ini dilakukan dengan membayar biaya ganti rugi yang juga sudah diatur dalam perjanjian sewa menyewa pada PT Bali Radiance.
Dan untuk kesimpulan dari kasus kali ini, yang pertama, pada perjanjian sewa menyewa mobil pada PT Bali Radiance sering terjadi uang prestasi baik yang sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh pihak penyewa yang merugikan PT Bali Radiance. Lalu yang kedua, uang prestasi yang terjadi pada PT Bali Radiance tersebut diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu negosiasi dan mediasi, di mana pihak penyewa melakukan ganti rugi atas kerugian yang dilakukannya. Di mana penyelesaian uang prestasi itu bisa diselesaikan melalui dua jalur, di mana non-litigasi dan litigasi. Non-litigasi itu kayak menyelesaikannya di pengadilan, karena dalam PT Bali Radiance ini belum ada kasus yang sampai masuk ke pengadilan, maka diambillah kesimpulan bahwa manifestasi pada PT Bali Radiance diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Dan berikut referensi yang saya kutip dari untuk presentasi kali ini. Saya Azalandi Aulia, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.